Pada masa pandemi COVID-19 ini, semua mengalami kesulitan, tidak terkecuali masalah pangan. Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, pemerintah bersama Kementerian Pertanian membuat program Food Estate untuk mengatasi masalah pangan di masa pandemi ini. Untuk apa? Ini kita siapkan, saya kira kita tahu semuanya. FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional. Setelah dicanangkan pada 9 Juli 2020 lalu oleh Presiden Jokowi di Kalimantan Tengah, pada bulan Februari ini, saatnya para petani di lahan Food Estate memanen hasil pertamanya. Seperti yang sudah diperkirakan, Food Estate ini berhasil dengan hasil panen yang memuaskan. Rata-rata, hasil panen akan mendapatkan 4-6 ton per hektar area. Dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah dalam rangka mengecek panen perdana Food Estate di Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Rabu 10 Februari 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan keoptimisannya terhadap program Food Estate ini. Jadi hari ini saya hadir bersama Pak Gubernur dan seluruh unsur musbida dengan para dirjen-dirjen dan kepala badan Litbangda ya, untuk melakukan final check terhadap kesiapan 30.000 hektar proses awal dalam rangka Food Estate di Kalimantan Tengah ini. Dan secara umum memang kelihatannya sudah mulai kelihatan hasil panen yang makin baik. Tapi hasilnya secara umum kalau proses gabah kering panennya kelihatannya insya Allah tentu saja sudah di atas rata-rata yang kita harapkan ya, rata-rata di atas yang kita harapkan itu 4-5 ton ke atas. Lihat dan menyaksikan yang ada, kita cukup optimis tentu saja seperti yang saya bilang, kalau di atas 4-5 hektar itu sudah bagus pada lahan rawa yang ada. Mudah-mudahan saja di atas itu, Dengan adanya program Food Estate ini, hasil panen petani yang sebelumnya tidak menentu akan lebih tertata lagi dengan adanya bantuan-bantuan dan fasilitas yang ada di Food Estate. Sebelum ada program Food Estate ini, petani cuma mengandalkan hasil panen yang belum menentu. Sekarang sudah banyak sekali program-program penanggulangan hama-hama. Dengan datangnya bantuan Food Estate ini, petani sudah merasakan enaknya dibantu fasilitas pertanian, hasil tani. Selain tanaman padi, Food Estate juga akan mengembangkan komoditas lain seperti jeruk, bawang merah, dan kelapa. Serta juga akan melakukan budidaya ikan dan ternak itik. Sebelumnya belum pernah kami melihara itik ini. Setelah diberi bantuan itik sekian banyak, sangat bahagia sekali, bersyukur sekali, terima kasih sekali sama yang membantu saya. Saya sudah merasakan gimana caranya beternak yang bagus, sudah diajari, sudah didampingi sama anggota-anggota dari Baliknak. Saya sangat terima kasih sekali. Banyak sekali Pak manfaatnya, salah satunya petani kita dengan sarana saprodi yang diberikan oleh pemerintah kita yang begitu lengkap, begitu banyak. Nah, jadi petani kita dari 64 kelompok yang ada di Kecamatan Tamban Catur yang terdaftar ini, alhamdulillah menanam melaksanakan program ini, dan ini terlaporkan Pak ada 1.143 hektar. Alhamdulillah kita rencana ini panen, bahkan kemarin sudah ada panen kurang lebih 20 hektar Pak. Sesuai perencanaan awal, Food Estate yang mulai ditanami pada bulan Oktober dan November 2020 lalu, pada bulan Februari dan Maret 2021 ini sudah bisa melakukan panen awal.
Jadi food estate ini mulai dari September ya. Awal September pengolahan lahan, kemudian secara bertahap akhir Oktober November itu bertanam, sehingga di bulan Februari Maret ini nanti musim panen gitu. Petani pun langsung bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari program food estate ini. Petani akan bisa mendapatkan hasil panen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dari yang biasa dalam setahun hanya bisa menanam 1 kali, dengan food estate ini, petani bisa menanam 2-3 kali lebih banyak dalam setahun dan hasil panennya pun jadi lebih meningkat. Jadi apa yang didapat petani, ya hasilnya tentunya. Hasilnya dari misalnya biasa menanam 1 kali bisa 2 kali, 2 kali bisa 3 kali gitu, dengan hasilnya lebih tinggi dari biasanya. Biasanya daerah-daerah sini itu 3 ton per hektar, sekarang kita bisa saksikan tadi berdasarkan ubinan itu lebih kurang 5 ton per hektar. Artinya mendapat peningkatan per hektarnya 2 ton. Jadi banyak sekali pendapatan petani dengan adanya food estate ini. Sebagai bentuk dukungan kepada para petani, selain memberi fasilitas yang mumpuni, dalam food estate ini, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan asuransi Jasindo untuk mengcover apabila ada lahan padi yang rusak karena faktor alam dan serangan hama. Memang ada di beberapa titik itu ada memang yang tidak panen itu karena ada serangan tikus. Kemudian daripada padinya habis, dipanen lebih awal. Dan yang gagal itu kita asuransikan ke asuransi Jasindo. Dalam acara panen awal food estate, Rabu 10 Februari lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyerahkan secara simbolik asuransi Jasindo kepada para petani yang mengalami gagal panen. Ini menjadi bukti kalau pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, sangat memperhatikan para petani. Dalam program food estate ini, para petani hanya cukup membayar Rp36.000 untuk mendapatkan premi dari asuransi Jasindo. Tentunya kami mewakili pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Kita dipilih menjadi tempat pengembangan food estate ini. Tidak hanya tanaman pertanian saja yang dikembangkan, namun didukung oleh infrastruktur yang ada, semuanya mendukung semua. Dengan keberhasilan panen awal food estate ini, para petani berterima kasih ke pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Para petani pun berharap ke depannya mereka akan mendapatkan hasil yang lebih lagi. Pangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.